Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya Haji Hussein Shah Sultan Tidore menyampaikan keprihatinan atas sesuatu yang terjadi pada orang tua kami, guru kami, Habib Al-Idrus, yang telah dihina secara terbuka oleh Fuad Beret, dan oleh karena itu saudara Fuad Beret harus bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkan. Saya sangat prihatin dan sangat menyesal karena saudara Fuad Beret tidak punya pengetahuan sedikit tentang figur daripada ulama besar Habib Al-Idrus. Habib Al-Idrus adalah orang yang sangat berjasa kepada negara dan bangsa, dan lebih khusus kepada kami orang-orang atau Abnaul Al-Khairat. Beliau punya karamah yang sangat luar biasa. Kakek saya menceritakan tentang beliau punya jasa terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya di Maluku Utara dan juga di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan bahkan Sulawesi Selatan. Dan oleh karena itu sayang sekali seorang Fuad Beret dengan kata-kata yang tidak melalui sebuah kajian dan pengetahuan sudah berani mengeluarkan statement yang seperti itu. Oleh karena itu kepada pihak aparat kepolisian untuk segera mengambil langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban daripada seorang Fuad Beret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatus Salam Sehan, Qadi Kesultanan Ternate, dengan ini menyampaikan pertama, mengecam keras Fuad Beret atas pernyataannya yang sangat merendahkan guru tua Sayyid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang sebagai ulama besar dan sangat dihormati, disegani dan dimuliakan di wilayah Indonesia Timur, khususnya oleh Abnaul Khairat. Ini pernyataan yang sangat biadab dan pernyataan yang sangat kosong daripada nilai-nilai Islami yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, mendorong kepolisian negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pengurus besar Al-Khairat maupun pihak-pihak terkait demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Republik Indonesia. Demikian kami sampaikan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semuanya. Teman-teman semua, barusan juga saya membaca bahwa Gus Beret ya sudah menonton juga videonya. Dia melakukan klarifikasi terkait ucapannya yang kurang sopan dan pantas kepada Habibana Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua. Dan dalam video tersebut dia mengatakan bahwa perkataan itu tidak ditujukan kepada guru tua, tapi kita punya mata dan telinga, kita juga tahu bagaimana narasi itu dibangun ya. Kenapa sampai narasi itu sampai hari ini juga terus berkembang. Kalau Anda mempermasalahkan guru tua sebagai pahlawan nasional, apa hak Anda untuk mempermasalahkan itu? Apa hak Anda? Kamilah rakyat Sulteng yang berhak mengajukan itu. Ya, kamilah yang berhak mengajukan itu. Kami memandang jasa yang telah ditanamkan, yang telah diberikan oleh guru tua kepada masyarakat Sulawesi Tengah dan beberapa provinsi yang lain dalam dunia pendidikan itu sudah luar biasa. Bagi kami mereka adalah pahlawan. Mereka tidak menciptakan banyak pemikir-pemikir baru, orang-orang hebat, para Abnaul Khairat yang hari ini sudah banyak berkontribusi kepada negara, ikut membangun negara, membangun bangsa, mencerdaskan masyarakat. Inilah warisan yang kami anggap penting untuk diberikan penghargaan. Anda nggak perlu ikut-ikut campur soal tentang pengusulan guru tua sebagai pahlawan nasional. Kami ini Abnaul Khairat yang berhak. Kami berhak untuk mengusulkan itu. Soal nanti diterima oleh pemerintah itu soal lain. Tapi Anda nggak perlu ikut campur soal ini. Anda bukan ranahnya di situ, ya. Kami karena kecintaan kami, karena kebanggaan kami memiliki guru tua di tanah Kaili, di Sulawesi Tengah,
maka kami mengingat jasa-jasa yang telah diberikan oleh beliau kepada banyak masyarakat hingga hari ini. Maka itulah pemerintah daerah Sulawesi Tengah, pemerintah Kota Palu, dan beberapa provinsi lain mengusulkan guru tua sebagai pahlawan nasional. Ya, jadi jangan ikut campur urusan ini. Jangan ikut campur urusan mulutmu, urusan perkataanmu yang mengatakan sesuatu yang tidak pantas buat guru kami, ulama kami, akan harus kau pertanggungjawabkan itu. Kau harus pertanggungjawabkan itu. Bapak-bapak polisi, tolong ditindak tegas. Anda harus bersikap adil. Proses ini barang, ya. Jangan sampai ini berlarut-larut, ya, biarkan, karena ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Ini bisa memecah kesatuan antara masyarakat Indonesia. Ini akan memicu jadi akar atau trigger yang dapat memicu pertikaian antara umat beragama, ya, khususnya kami umat Muslim, kami Abnaul Khairat. Kami harapkan proses ini, proses hukum ini bisa berjalan. Dan permintaan maaf sudah kamu katakan, kami terima, tetapi kami tidak mau masalah ini sampai di sini. Kami ingin menuntut keadilan untuk kamu yang tidak sopan itu, supaya jangan sampai terulang lagi. Jangan kau main-main sama orang Sulteng, ya. Jangan kau kira orang Sulteng itu lemah. Saya bilang memang kau orang gila banyak di sini. Hati-hati, hati-hati. Kami bisa berpikir, bertindak dengan ramah, baik, ya, sopan, tapi kami juga bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kamu. Hati-hati. Jadi stop, hentikan, jangan sampai lagi terulang mulutmu mengucapkan hal yang sama terhadap siapapun, karena menyinggung perasaan orang lain tentunya akan menimbulkan permasalahan, baik itu permasalahan pertikaian, baik itu permusuhan dan perpecahan. Jaga kesatuan. Biarkan kami orang Sulteng, biarkan kami Abnaul Khairat yang menentukan siapa yang pantas kami usul sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman bin Kamil, Sedaf, Mudir Pondok Pesantren Al Khairat Sasah, Maluku Utara, Ternate. Dengan ini menyatakan kecaman keras atas penghinaan dari Fuad Pleret beserta kawan-kawannya terhadap guru tua Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Maka dengan ini kami memohon kepada pihak berwajib untuk segera menindak dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai menjadi gejolak di Indonesia Timur sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab di wilayah timur sini adalah wilayah alumni-alumni Al Khairat yang tersebar di Maluku Utara, baik juga di Sulawesi. Dan oleh sebab itu, jagalah lisanmu, wahai Fuad. Kau hidup tidak selamanya di dunia, dan jangan merasa hebat dengan retorikamu yang isinya adalah provokasi. Dan saya anggap ini seorang provokator yang harus ditindak. Ya, kalau kamu berani silakan main-main ke sini, ke Ternate. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Al Khairat Sasah Ternate dan masyarakat pribumi Maluku Utara, dengan ini mengecam dengan keras atas tindakan penghinaan yang telah dilakukan oleh saudara Fuad Pleret terhadap pendiri Al Khairat As-Sayyid Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Oleh karena itu, kami memohon kepada pihak yang berwajib agar dapat segera melakukan tindakan hukum kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan telah melakukan provokasi yang telah menyakiti hati masyarakat Sulawesi, Maluku Utara dan Papua, terutama kepada Abnaul Khairat. Oleh karena itu, sekali lagi kami memohon kepada aparat penegak hukum agar dapat mengambil tindakan hukum kepada yang bersangkutan sebelum tindakan hukum secara liar akan dilakukan oleh pencinta-pencinta Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada gerombolan-gerombolan monyet, pendukung Gus Monyet Pleret, enggak usah kuat-kuat di medsos nantang Rizik dan pengikutnya. Cukup saya saja satu, Panglima Perang Balawi dari Sampang, Madura yang akan melawan kalian.
tentukan saja tempatnya di mana, tanggal berapa, hari apa, dan siapkan kuburan sebanyak-banyaknya untuk mengubur kalian. Saya yang akan menjadi perantara datangnya malaikat maut yang akan mencabut nyawa kalian. Ingat dari saya ini, dari Madura. Salam Nusantara, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terbuka saya tunjukkan untuk cucu PKI, buat cucu PKI. Saya ingatkan, kalian sudah berani menghinakan ulama-ulama kami. Jangan sekali-kali nantang-nantang ulama-ulama kami. Wallah wa nabi, kami selaku para muhibin tidak terima dunia akhirat atas penghinaan dan tantangan kalian semua. Wallah wa nabi, bendera perang telah kalian tabuh, sejengkal pun kami akan mundur. Tentukan tempat dan waktunya, kami siap datang. Sudah berkali-kali kalian hendak mempersekusi ulama-ulama kami di daerah Jawa, tapi tak kala kami datang ke sana, kami hadiri tempat-tempat yang hendak kalian persekusi ulama-ulama kami, kalian justru tidak datang, hanya berlari berkuak-kuak di medsos. Sekarang tidak ada lagi maaf dan juga toleransi untuk kalian. Wallah wa nabi, tunggu saatnya kami akan datangi langsung ke markas-markas kalian. Jangan lari, jangan mundur. Kita buktikan nanti di akhirat siapa yang benar dan siapa yang akan diterima Islam kita. Islam anut Nusantara atau Islam yang sudah kan anut, yaitu Islam Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh guru kami Mbah Hashim Asy'ari. Tunggu kedatangan kami, wahai begal-begal nasab, wahai pendukung-pendukung cucu PKI buat kelereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, buat PKI, bawa pasukan ente semua orang PKI hadapin Ani dan para muhibin. Demi Allah yang menggenggam ruh dan jasad Ani, mereka akan mundur sama ente semua. Ente jangan atas namakan NKRI, bikin pusat NKRI, PKI pusat NKRI, panggil program ente, tentukan waktu, tempat, jam, kita datang, jangan takut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda tunggu tantangannya, jamnya, tanggal berapa, harinya, hari apa. Itu aja. Buat yang di Banyumas ya, kan udah terima tantangan buat para muhibin. Nih, muhibin. Dah habaib, ulama, dah kiai, asatid, dan kawan para nabi, ya. Ayo tunggu di mana tangannya, ya. Ayo, terima lagi. Ketemu tangan sekarang, ya. Buat pleret, harus di PKI, ditunggu, ya. Sekarang buahnya mau di mana, sebutin tanggalnya berapa, tanggal berapa, hari apa, sebutin tanggalnya, ditunggu. Bismillah. Assalamualaikum. Kami para abnaul khairat telah melihat video yang beredar tentang ujaran kebencian soal guru kami, guru besar kami, sang penyebar ilmu pendidikan khususnya di Indonesia Timur, Sulawesi Tengah, khususnya se-Indonesia Timur. Untuk buat pleret, jika kamu tidak membuat video klarifikasi kepada seluruh dunia, kepada seluruh Indonesia, khususnya Indonesia Timur,
sempat buat klarifikasi tentang video Anda yang beredar di kanal YouTube, beredar di semua sosial media. Kami para abnaul khairat khususnya telah merasakan yang namanya sakit hati atas omongan yang telah kau berikan kepada ibu kami. Ya, betul. Maka dari itu kami para abnaul khairat mengecam atas kata-kata yang keluar dari mulutmu kepada Pak Kapolri, khususnya pada pemerintah yang berada di Indonesia. Jika melihat video ini, cepat tangani hukum pleret. Ya, setuju. Tidak ditangani masalah tersebut, maka kami tanah di Sulawesi Tengah, khususnya Indonesia Timur, para abnaul khairat tidak akan sungkan untuk memgoyangkan bumi Jawa. Luar biasa. Abnaul khairat merasa tersakiti karena guru kami. Ya. Kau sudah kata-katai apalah. Sudah cepat ditangani masalah tersebut. Jangan sampai abnaul khairat, khusus al khairat yang terbesar khususnya pendiri kami, jangan sampai kami yang langsung turun ke tanah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo, Bapak Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kepala Polisi Daerah di seluruh Indonesia, Polisian Daerah di seluruh Indonesia, dan yang saya hormati seluruh alim ulama yang saya taati dan saya patuhi, dan yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia. Khusus video ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, terus terang sudah tidak saatnya kita membicarakan masalah suku, agama, ras, atau etnis. Karena di era saat ini, di era digitalisasi ini, di era semua keterbukaan ada, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri ketahui bahwa tidak ada perbedaan antar kita, baik dari segi suku, agama, dan ras. Siapa yang berprestasi dan siapa yang bermaslahat, siapa yang berguna, siapa yang mempunyai kreativitas, itulah yang akan terpakai atau digunakan. Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di akhir masa-masa umat Islam sedang khusyuk menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan, ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Segerombolan orang yang setiap hari, setiap waktu, saya katakan begitu karena seringnya mereka keluar mendengung-dengungkan tentang Yaman, Arab, habaib. Sungguh itu seharusnya segera dilakukan penindakan, karena itu berpotensi memecah belah umat, memecah belah bangsa. Dan mereka yang menyedihkan selalu mengatasnamakan pribumi, yang mana sesungguhnya masalah pribumi atau non-pribumi ini kita tidak perlu pisah-pisahkan. Indonesia merdeka itu berkat semuanya, berkat peran serta rakyat seluruh Indonesia, mana di dalamnya ada etnis-etnis yang walaupun minoritas ikut berjuang, dari etnis Arab, etnis Tionghoa, bahkan etnis Belanda pun ada. Jika kita membicarakan masalah etnis, maka ini adalah SARA, dan harusnya Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan penindakan. Parahnya karena dibiarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Presidenku, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak
Jenderal Listio Sigit Prabowo, sehingga bulan puasa saya mendapatkan kabar sangat menyedihkan. Gerombolan tersebut dalam hal ini yang dimotori oleh Fuad Pleret. Saya tidak tahu yang bersangkutan menyerang, selalu menyerang etnis Arab. Dan memang etnis Arab itu saja yang diserang oleh mereka. Dikatakannya etnis Arab itu adalah penjajah, khususnya yang dari Yaman, khususnya Habib. Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kalau kita katakan pengkhianat, 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda, itu nyata tercatat dalam sejarah. Setelah itu dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, dan itu tidak pernah dibahas oleh mereka. Karena lamanya, sebab apa lamanya? Karena terus terang di tempat kita ada pemecah belah persatuan dan kesatuan dari zamannya Diponegoro. Perjuangan Diponegoro itu pun karena adanya pengkhianatan yang di sini dalam artian kata, saya tidak mengatakan pribumi, tapi orang-orang yang berjuang di belakangnya Pangeran Diponegoro itu berkhianat, yang dikatakan oleh kita londo-londo ireng. Dulu ada londo-londo ireng dari Kenil, dan itu terkenal. Jadi alangkah nistanya, alangkah bodohnya kalau kita mengatakan Fuad Pleret dan kawan-kawan mengatakan Yaman yang melakukan penjajahan, orang-orang Yaman yang melakukan penjajahan, Habib yang melakukan penjajahan. Kalaulah mereka tidak suka dengan Habaib, tidak selayaknya mereka membawa nama kata-kata pribumi, karena saya juga pribumi, anak saya pribumi, orang tua saya pribumi, banyak teman saya yang pribumi. Sungguh sangat tidak ikhlas nama kata-kata pribumi dipakai menyerang etnis tertentu, karena kami beradab. Kami tahu bahwa banyak anak-anak Indonesia yang belajar di seluruh belahan bumi ini, termasuk banyak yang belajar agama, menuntut ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya di Yaman. Ini yang tidak mungkin tidak dipikirkan oleh Fuad Pleret dan kawan-kawan. Kaulah ini sekarang kita membahas masalah Habaib, masalah Yaman dan sebagainya. Ini sudah merupakan bentuk daripada perpecahan, bukan hanya di Indonesia, tapi perpecahan juga antar negara. Dan ini berbahaya, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Dan saat ini saya tidak tahu apa yang melatar belakangi otaknya Fuad Pleret dan kawan-kawan. Kalaulah mereka tidak terima kepada pengajuan gelar pahlawan nasional terhadap guru saya, beliau adalah guru saya, guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri, silahkan ditempuh cara-cara yang bermoral, yang beradab, bukan dengan mencaci maki. Ada 4 orang yang di situ yang jelas-jelas mereka dalam podcast itu yang memakai nama Gus Fuad Pleret Channel. Mereka sengaja menggiring opini untuk 4 orang ini menggiring opini untuk menjelek-jelekan nama guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya memang tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi insya Allah saya pernah diceritakan oleh kakek saya dan pernah diceritakan oleh orang tua saya betapa ada seorang Habaib yang dulu pernah di Jombang dan bertemu dengan kakek saya ketika kakek saya berada di Tebuireng
Dan sering kali disowani oleh kakak saya ketika beliau berada di Jombang, disilaturahimi oleh kakek saya yang kebetulan mondok nyantri di Jombang, di mana beliau adalah seorang habaib dan berjasa besar terhadap Indonesia Timur, terhadap kemajuan Indonesia Timur. Kalaulah mereka tidak terima, tempuhlah dengan cara beradab, dengan cara yang gentle, dengan cara yang baik, melakukan protes. Itu sah-sah saja. Dengan melakukan gugatan, silahkan, kami tidak keberatan. Tapi ketika mereka menyatakan, Fuad Pleret menyatakan sebagai seolah-olah dia pribumi, padahal sungguh Fuad Pleret dan kawan-kawan tidak mewakili kami para pribumi, tidak mewakili anak saya yang pribumi, tidak mewakili kakek saya yang pribumi, tidak mewakili bapak dan ibu saya yang pribumi, tidak mewakili istri saya dan saudara saya yang pribumi. Menjelek-jelekan dan bukan menistakan seorang ulama besar, pendiri Al-Khairat yang telah mencerdaskan bangsa, telah membantu negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk ikut serta mencerdaskan bangsa. Dikatakannya mohon maaf dengan nama binatang. Dan yang paling parah, mereka mengatakan bahwa Fuad Pleret dengan cukup jelas mengatakan bahwa dia sedang mengamalkan Al-Quran. Bapak Prabowo dan Bapak Kapolri, ini adalah penistaan. Al-Quran yang selalu dibaca dan disebarkan oleh guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri digunakan untuk menyerang guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini sebuah hal yang sangat-sangat tidak beradab dan keterlaluan, sama sekali tidak mewakili kami ini. Maka saya merasakan aura kemarahan, khususnya warga Al-Khairat yang kebanyakan saya yakin 99% mungkin adalah orang-orang pribumi yang ada di Indonesia Timur. Saya merasakan sakitnya, dan saya juga merasakan betapa orang-orang Yaman yang ada di sini. Saya mohon maaf saudaraku yang berasal dari Yaman. Akibat mulutnya Fuad Pleret dan pendukung-pendukung, sudah mereka adalah pecundang, penista benar. Tentu saja orang-orang dan keluarga mereka yang ada di Indonesia yang sekarang ini terus terang berdomisili di Indonesia, sebagian besar mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, tidak terima. Sungguh saya bersaksi yang diceritakan oleh bapak saya, insya Allah tidak salah bahwa yang namanya guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri adalah seorang ulama seperti halnya Mbah Yai Hashim Asy'ari, Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan yang ingin mencerdaskan rakyat Indonesia, dan beliau datang ke sini tidak untuk menjajah. Tidak pernah sedikit pun beliau datang ke sini untuk menjajah. Saya berani bersaksi demi Allah, kemuliaan atas beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, saya Cecep Muhammad Yasin kembali menegaskan, kalau ini tidak ditindak atas rasisme, pasalnya sudah cukup jelas Bapak Kapolri. Asal ujaran kebencian dan penistaan agama yang mana ujaran kebenciannya menggunakan Al-Quran, padahal maknanya itu tidak untuk menghujat etnis lain, menjelekkan etnis lain.
tidak segera ditindak, demi Allah, sekali lagi demi Allah, saya tidak menantang. Kalaulah itu tidak segera ditindak, apapun yang terjadi, saya bersama saudara-saudara saya, di samping sebentar lagi insya Allah dalam minggu depan akan melaporkan yang namanya Fuad Pleret dan 3 orang temannya, 4 orang yang melakukan podcast itu, yang menggiring ke tempat-tempatnya, menggiring opini, dengan mereka seolah-olah melihat di podcastnya, mengiyakan bahwa Fuad Pleret mengatakan perbuatannya itu karena mengamalkan Al-Quran. Sungguh nista. Saya yakin Rasulullah SAW kalau mendengar ini, mendengar omongan Fuad Pleret, akan marah besar. Karena Al-Quran dibuat mainan untuk kebencian, untuk mengadu domba, untuk memecah belah, untuk memfitnah kepada ulama. Yang mana ulama itu adalah penerus Rasulullah SAW. Dan saya pastikan saya akan ikut, bukan hanya melapor, saya dan kawan-kawan saya. Saya tidak menantang karena ini yang memulai adalah Fuad Pleret dan kawan-kawan. Apapun yang mereka sebarkan di video itu, saya Cecep Muhammad Yasin demi Allah akan turun mencari yang namanya Fuad Pleret. Saya akan ikut serta dalam rombongan yang mencari Fuad Pleret. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap Fuad Pleret kalau yang bersangkutan bertemu dengan saya. Saya orang hukum. Ketika ulama saya, guru saya, panutan umat, saya tidak bisa berdakwah, ilmu agama saya rendah, tipis. Tapi kalau ini dibiarkan, maka mohon maaf Bapak Prabowo, Presidenku dan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Bapak Kapolri, nyawa saya akan saya jual murah. Sesudah pamitan hari, begitu mendengarkan, saya bilang sama anak saya bilang sama istri saya, anakku perhatikan bahwa ini ada penistaan, penghinaan, fitnah kepada ulama besar yang bernama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua yang sangat dihormati oleh Indonesia Timur. Bapakmu adalah pribumi. Dan saya akan menunjukkan kepada dunia, kepada umat Islam, bahwa pribumi, mereka tidak mewakili pribumi, tapi mereka mewakili dajjal, karena mereka menjelek-jelekan ulama. Saya tidak tahu maksudnya apa. Perhatikan anak-anakku, ayah jual murah nyawa ayah. Demi Allah Pak Kapolri, saya tidak menantang, saya jual murah untuk ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Indonesia Timur, umumnya di Indonesia, dan menjadi panutan jutaan umat Islam. Saya pernah diceritakan oleh bapak saya, bahkan saya pernah diajak ziarah ke makam, walaupun hanya 1 kali di masa saya ketika mondok di pondok pesantren Tebu Ireng. Sekali lagi Bapak Prabowo, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, mohon bahwa apa yang dilakukan Fuad harus segera dilakukan penindakan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Fuad Pleret dan 4 orang yang ada, 3 atau 4 orang yang ada di video itu, yang nanti akan saya berikan videonya sebagai bukti, saya melaporkan melalui kepolisian daerah Jawa Timur bersama kawan-kawan saya, itu adalah 1 rasis, 2 melakukan fitnah atau ujaran kebencian, yang ketiga dia telah menggunakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65 untuk melakukan ujaran kebencian, untuk seolah-olah mendasari
perbuatannya yang tercela. Anak-anak kita, lebih banyak rakyat Indonesia dalam anak-anak kita yang belajar ke Yaman dibandingkan orang Yaman yang belajar di sini. Karena jujur saja, menuntut ilmu di sana banyak sekali yang saya ketahui adalah anak-anak kiai, anak-anak pondok pesantren besar, bukan hanya kalangan biasa, tapi di kalangan banyak. Saya di Mekah beberapa kali, di Madinah ketemu mahasiswa-mahasiswa dari Yaman, mahasiswa Indonesia yang sekolah di Yaman. Maka untuk supaya tidak menimbulkan masalah yang besar, sekali lagi saya tegaskan kepada Pak Prabowo dan Bapak Kapolri, segera tangkap Fuad Pleret dan kawan-kawannya itu. Harga mati. Apapun yang saya tidak kenal mereka. Mereka membawa nama-nama pribumi. Mereka tidak mewakili orang-orang pribumi. Sungguh orang pribumi kebanyakan menghormat kepada ulama atau kiai-kiai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan. Pahlawan itu bukan hanya berjuang di medan perang, tapi juga ada pahlawan di dunia pendidikan, pahlawan di ilmu pengetahuan seperti Profesor Dr. B.J. Habibie dan banyak lagi, pahlawan di bidang ekonomi seperti Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo dan kawan-kawan, bapaknya Presiden Prabowo, pahlawan di bidang pertanian, pahlawan di bidang pembangunan, bukan hanya fisik bagi kami, tapi guru, ulama itu adalah pahlawan. Dan sekali lagi saya meyakini, insya Allah tidak diberi gelar pahlawan pun bagi kami tidak akan mengurangi rasa cinta kami, rasa hormat kami, rasa hormat saya, anak saya dan keturunan saya, keturunan bapak saya, keturunan kakek saya kepada guru yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya tidak guyonan, saya tidak berguru, saya sedang serius. Saya sudah pamit sama istri saya dan anak-anak saya, Pak Prabowo dan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo Kapolri, bahwa saya jual murah nyawa saya untuk membela ulama, untuk membela penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang menistakan ulama lurus. Sungguh yang namanya guru tua Syed Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah seorang ulama yang lurus, dan sudah insya Allah jutaan muridnya, jutaan santrinya, jutaan rakyat Indonesia, jutaan anak Indonesia mendapatkan ilmu dari dakwah dan perjuangan beliau di dunia pendidikan. Sekali lagi, beliau tidak perlu tanda jasa, beliau tidak butuh gelar kehormatan kalau itu menjadi masalah. Yang beliau pentingkan adalah menjaga akidah, menjaga kecerdasan, menambah kecerdasan, menambah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, menambah ilmu pengetahuan dalam hal Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Maka sungguh sangat biadab orang-orang yang menyerang dan melecehkan beliau seperti Fuad. Seandainya Bapak Prabowo Subianto, presidenku, dan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo Kapolri, kalau saat itu si Pleret berbicara begitu di depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekali lagi, nyawa saya jual murah. Saya bukan menantang, saya jual murah.
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagi saya melihat orang seperti itu, sungguh masuk penjara atau risiko yang lebih besar pun saya akan ikhlaskan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saudaraku, mohon maaf guru-guruku, alim ulama, kiai habaib dan sebagainya, kalau kata-kata kasar di penyampaian saya saat ini, karena sungguh ini sudah saya tahan untuk menjaga puasa saya. Dan kali ini saya barusan minta pada anak-anak saya dan istri saya akan berbicara. Janji saya setelah H2 hari Lebaran, H2 Lebaran, dan ini adalah H2 Lebaran, saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar. Sungguh ini bukan guyonan, ini serius bagi saya. Saya sedikit ilmu agama, tapi bagi saya Islam, akidah, kehormatan guru di atas segala-galanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajab Muhammad Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. Hadi Zainal Abidin bin Hamid Al-Idrus mengecam, mengutuk keras apa yang disampaikan oleh seorang yang mengaku istimewa, seorang yang bernama Cuplis. Saudara, sekarang ini bukan fenomena-fenomena. Yang jelas, jangan pernah kita mengatakan kepada seseorang dengan sebutan binatang, hewan. Ya, betul. Dikatakannya. Lebih-lebih kepada manusia biasa saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kepada seorang tokoh, dan yang paling penting lagi, pahlawan daripada Indonesia. Iya. Ingat, Betul. saudara, daripada negara Indonesia itu untuk menyampaikan, menobatkan seseorang untuk menjadi pahlawan, itu lewat proses yang sangat panjang dan tidak cepat dan tidak ceroboh pemerintah. Saya percaya pemerintah Indonesia adalah tepat dalam memberikan gelar pahlawan kepada mereka-mereka yang dipilih oleh negara untuk menjadi seorang pahlawan. Dan yang paling penting, saya sangat tidak terima kapanpun, dimanapun Anda berada, siapapun kamu, golongan dari apapun, untuk menyebutkan seseorang dengan bahasa dan kata-kata yang kurang ajar. Saya tunggu kehadiran kalian semua, terbuka kapan tempatnya dan dimanapun. Al-Fakir menyerukan kepada segenap Abnaul Khairat yang ada di timur-timur, wabil khusus yang ada di Sulawesi. Mari sama-sama kita kawal. Betul. Sama-sama kita mendesak para aparat penegak hukum untuk memproses, untuk menindaklanjuti dan menangkap si Fuad Pleret atas apa yang dia lakukan. Membuat hati kita sebagai Abnaul Khairat sangat sedih, bahkan di saat saya atas apa ucapan yang dia lontarkan kepada guru kita Idrus bin Salim Al-Difri. Maka oleh karena itu kami tegaskan kepada aparat penegak hukum, jikalau si Fuad Pleret bangsat biadab tidak ditangkap, tidak diproses, tidak ditindaklanjuti, maka jangan salahkan kami. Umat Islam Abnaul Khairat akan memproses dan mengadili si Fuad Pleret dengan cara kami sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kami merasa kecewa, marah, dan memberikan peringatan kepada Fuad Pleret. Fuad Pleret atau apa dulu? Pleret. Fuad, Anda jangan sejago Fuad. Anda jangan hina para ulama kami. Siapa itu Habib Idrus Al-Jufri? Anda tidak kenal. Anda memfitnah beliau dengan menyebut pengkhianat dan sebagainya, bahkan sangat menyakitkan umat Islam ketika Anda mengatakan beliau sebagai monyet.
kurang ajar Anda. Siapapun Anda, jangan coba-coba mengganggu para ulama kami. Anda tidak punya kontribusi untuk negara ini. Justru orang yang berkontribusi, salah satu ulama besar yang sangat punya andil besar, kontribusi besar terhadap negara ini, Anda katakan monyet. Anda yang monyet. Kami berharap kepada pihak aparat untuk menangkap segera Fuad. Jika tidak, jangan salahkan umat Islam. Seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali yang ada di Kalimantan Barat, ya, yang ada di Kalimantan Barat juga akan ikut bersama bergerak atas komando IB, atas komando para ulama kami, dan kami tidak rela ulama kami dihina, ulama kami dikatakan monyet, padahal Anda lah yang monyet. Terima kasih. Camkan itu dan mohon para aparat segera tangkap Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pencinta ulama HKI Kota Depok menyatakan dengan tegas satu komando dengan Habib Muhammad Rizik bin Husin Shihab dengan segala perintahnya dalam maklumat siap kami taati dan kami laksanakan. Depok, Ahad 30 Maret 2025, kami masyarakat pencinta ulama dan habaib Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jemaah Pengajian Pribumi Kota Depok yang cinta ulama dan habaib mengecam keras kepada Fuad Pleret yang telah menghina ulama kami, Guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kami minta kepada aparat kepolisian Indonesia untuk menangkap dan penjarakan Fuad Pleret. Jika si Fuad Pleret datang ke Depok, kami akan kejar dan tangkap